Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah apakah bisa dihukum? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa, minta Roky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Negara Indonesia, ya negara hukum, kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan, kritik jangan dianggap sebagai tindakan kriminal. Hal itu menanggapi pernyataan terkait pembuat mural yang dipolisikan ketika acara Anies Baswedan bicara kebudayaan. Kritik seharusnya dipandang sebagai pembelajaran agar yang dikritik memberikan argumen dan mencerdaskan pendengarnya. Kritik itu tidak perlu dipandang sebagai kegiatan kriminal. Kritik itu dipandang sebagai kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bagi siapa saja kalau dikritik berikan argumen balik dan argumen itu supaya mencerdaskan yang menonton. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak marah bila dikritik. Ia membalasnya dengan sebuah jawaban terhadap kritik tersebut. Dikritik jangan marah, tinggal jawab saja kritiknya. Dan pada saat itu ia menjawab kritik, biarkan publik yang menilai masuk akal apa tidak. Yang masuk akal yang memberikan kritik atau yang memberikan jawaban. Maka ketika mengambil kebijakan harus dengan akal sehat dan data. Menurut Anies justru kebijakan itu perlu dikritisi. Syaratnya ketika mengusung kebijakan harus pakai akal sehat. Syaratnya harus menggunakan data. Syaratnya harus punya penelitian sains. Anies mendorong pasal karet Undang-Undang ITE harus direvisi karena membungkam kebebasan ekspresi. UU ITE tidak sepatutnya digunakan untuk mengkriminalisasi. Terlebih, pasal-pasal karet itu harus direvisi karena akan membungkam kebebasan berekspresi. Indonesia membutuhkan Undang-Undang ITE untuk melindungi seperti kerahasiaan data, privasi orang, proteksi atas informasi, tapi bukan untuk kebebasan berekspresi. Maka, melaporkan bengkel disebutkan sebagai pencemaran nama baik. Kita melapor rumah sakit disebutkan pencemaran nama baik. Itu terjadi. Undang-Undang ITE perlu dikoreksi supaya masyarakat diberikan ruang kebebasan untuk berpendapat. Jadi, bukan hanya antara rakyat dan negara, bahkan antara rakyat dan institusi privat terjadi. Itu yang harus dikoreksi sehingga masyarakat punya ruang kebebasan. Undang-undang ITE yang nyumbang revisi tadi Bapak sempat singgung di dalam acara tadi, seserius apa Pak Anies ingin mengubah? Ya, kita kan ingin kebebasan berekspresi itu terjaga sehingga ketika ada ujaran kritik menyampaikan fakta-fakta itu tidak berujung kepada kriminal. Misalnya melaporkan problem jalan, melaporkan pelayanan yang kurang baik, itu harus dilindungi, dihormati. Kita membutuhkan undang-undang ini untuk bisa melindungi privasi, melindungi data, tapi bukan untuk membuat masyarakat menjadi takut untuk mengungkapkan kenyataan dan pandangan. Sementara itu, Roky Gerung digugat oleh seorang advokat bersama David Tobing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar tidak menjadi pembicara dimanapun. Gugatan David itu berawal dari kekecewaannya terhadap Roky Gerung yang dianggap menghina presiden. Kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol.
Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Gugatan terhadap Rocky dilayangkan David Tobing pada Kamis kemarin. David mengajukan sebuah permohonan ke Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Salah satunya adalah menghukum Rocky agar tidak mengucapkan kalimat hinaan ke Jokowi. Menghukum tergugat untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Indonesia sebagai representasi penggugat selaku warga negara Indonesia. David juga meminta hakim menghukum Rocky untuk tidak menjadi narasumber di televisi, radio, seminar maupun media sosial. David meminta hakim untuk menghukum Rocky tidak menjadi pembicara selama seumur hidup. Namun Rocky Gerung menganggap gugatan perdata oleh advokat bernama David Tobing tersebut dengan absurd. Kenapa Rocky Gerung? Ya biar berproses ya. Jadi begini, Rocky Gerung itu kan Pak Jokowi tidak akan ngadu. Jadi tidak akan ada pengaduan dari Pak Jokowi, delik aduannya. Tetapi kan laporannya banyak, bukan hanya delik aduan. Saya tidak tahu yang mana nanti akan berlanjut ke pengadilan, tapi yang saya tahu pengaduannya bukan hanya delik aduan, tapi delik-delik lain yang sekarang sedang diproses. Saya mau memperjuangkan, dan tugas saya sebagai advokat memperjuangkan penegakan hukum. Penegakan hukum itu termasuk diantaranya norma kesopanan, kepatutan di dalam berbicara. Ya, jadi ini alasan utama supaya jangan setiap orang bisa semena-mena berbicara, tetap harus beradab. Apalagi yang mengaku sebagai akademisi, jangan hanya mencaci maki, tapi mencarikan solusi. Itu yang saya jadikan alasan saya menggugat. Masih Pak isi petitumnya yang Bapak gugat sebelumnya? Isi petitum sudah ada waktu itu, di rilis saya sudah ada, ya, supaya hakim menghukum Rocky Gerung untuk tidak berbicara di seminar-seminar baik onsite maupun online. Karena ketika dia berbicara dengan mencaci maki, maka akan dampaknya sangat besar, terutama terhadap persatuan di Indonesia. Jadi itu yang kita hindarkan di kemudian hari. Tidak ada orang yang merasa superior di atas segalanya, apalagi mengaku sebagai akademisi, terutama kepada pemerintah. Saya pengkritik pemerintah, saya sering gugat presiden, ketua DPR, gubernur dan sebagainya. Tapi tetap ada cara-cara yang masih bisa ditolerir.